Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa balik lagi nemenin kamu di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super menarik, semacam efek kupu-kupu yang beneran nunjukin gimana geopolitik global itu nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal ngupas tuntas gimana sebuah krisis yang awalnya kelihatan jauh banget dari kita, ternyata ujung-ujungnya sampai juga ke depan pintu rumah kita. Coba bayangin deh, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau ketegangan atau perang yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia itu bisa bikin harga kantong kresek, gelas es kopi, atau kemasan makanan di warung sebelah rumah naik sampai 2 kali lipat? Kedengarannya kayak nggak nyambung dan jauh banget ya, tapi percaya nggak percaya, inilah realita yang lagi kita hadapin sekarang. 100%! Iya, angka ini bukan bercandaan. Saat ini, harga produk plastik di tingkat lokal tuh benar-benar melonjak tajam sampai 100%. Lonjakan ekstrem ini nggak cuma kerasa di pabrik-pabrik gede aja loh. Dampaknya ini ngebabat habis semuanya. Mulai dari tukang es teh, abang-abang rujak, sampai ibu-ibu yang biasa belanja di pasar, semuanya ikut ngerasain pusingnya harga yang tiba-tiba meroket ini. Masuk ke bagian pertama nih, kenapa harga plastik bisa sampai meroket? Gini, kita harus sadar kalau plastik itu kan nggak ujuk-ujuk muncul dari pabrik gitu aja. Sebagian besar plastik yang kita pakai itu dibikin dari turunan minyak bumi. Biar gampang, analoginya gini deh. Kalau plastik itu adalah sebuah kue, nah turunan minyak bumi yang namanya nafta ini adalah tepungnya. Nafta inilah yang nanti diproses jadi bahan-bahan dasar plastik. Logikanya sederhana banget. Kalau harga tepungnya tiba-tiba mahal selangit, ya harga kuenya pasti ikut naik dong. Mau mesin pabriknya secanggih apa juga, kalau bahan bakunya mahal, produk akhirnya udah pasti mahal. Terus yang bikin makin deg-degan adalah data ini. Industri kita tuh ternyata rentan banget. Kenapa? Karena pabrik-pabrik plastik di Indonesia masih sangat bergantung sama pasukan luar negeri. 70% kebutuhan nafta kita itu langsung diimpor dari Timur Tengah. Jadi begitu ada masalah sedikit aja di sana, pabrik-pabrik di sini langsung sesek napas nyari bahan baku. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, krisis di Selat Hormuz. Masalah intinya ada di sini nih. Selat Hormuz itu ibaratnya jalan tol super VIP buat lalu lintas energi dunia. Bayangin, 20% minyak mentah dan energi global lewatnya ya di jalur sempit ini. Tapi, karena ada ketegangan antara Iran dan Israel, kapal-kapal kargo jadi takut lewat sana. Kebayangkan, kalau jalan tol utama ditutup atau dianggap bahaya, seluruh rantai pasok global langsung ngerem mendadak. Kacau banget. Efeknya, pasar langsung panik dan harga pun ikut meledak. Harga bahan baku plastik mentah di pasar global yang biasanya anteng di kisaran $1.000 tiba-tiba melompat drastis jadi $1.800 per metrik ton. Ini lompatan harga sampai 80% di tingkat hulu yang pastinya efeknya bakal makin membengkak pas sampai ke bawah. Lanjut ke bagian ketiga, efek domino logistik buat Indonesia. Gara-gara jalur utamanya bahaya, kapal-kapal yang bawa bahan baku ini terpaksa ambil jalan memutar. Mereka harus muter jauh lewat Afrika atau bahkan nyari pasokan dari Amerika Serikat. Tentu aja karena rutenya makin panjang, biaya asuransi dan ongkos kirimnya ikut-ikutan meledak. Ini yang bikin stok di dalam negeri kita jadi ikutan menipis. Biar lebih kebayang, bayangin kamu mau ke minimarket depan komplek. Jalannya ditutup total, terus kamu harus muter jauh lewat kecamatan sebelah. Barangnya sih ada, tapi waktu dan ongkos bensin kamu kan jadi berkali-kali lipat. Dulu tuh pengiriman bahan baku cuma butuh 10-15 hari. Lah sekarang bisa molor sampai 50 hari. Wajar aja kalau pabrik lokal kita sampai kehabisan napas nungguin bahannya datang. Masuk ke bagian keempat, pukulan telak bagi UMKM. Nah, ini dia yang bikin miris, data real di lapangan. Di Grobongan contohnya, harga seikat kantong kresek standar yang tadinya cuma Rp14.000, tiba-tiba lompat jadi Rp27.000, hampir 2 kali lipat dalam waktu singkat. Lonjakan gila-gilaan ini tentu aja langsung kerasa banget buat pedagang-pedagang kecil. Curhatan dari salah satu pemilik usaha ini bener-bener ngena banget ya. Kami bingung mau naikin harga. Ini karena UMKM itu kelompok yang paling rentan. Mereka nggak punya modal gede buat nyetok barang berbulan-bulan, nggak punya kontrak harga tetap, dan pastinya nggak bisa seenaknya naikin harga jual ke pelanggan setia mereka. Kalau dinaikin, takut pelanggannya kabur kan? Imbas paling cepat itu dirasain sama teman-teman di sektor kuliner, pedagang minuman pinggir jalan, sampai jasa laundry rumahan. Bahkan,
Ngerinya nih, menurut Badan Pangan Nasional, inflasi kemasan ini bisa nyerempet ke harga sembako. Biaya produksi beras aja diprediksi bisa naik Rp300 per kilogram cuma gara-gara karung plastiknya kemahalan. Wah, efek dominonya kemana-mana ya. Oke, masuk ke bagian kelima, solusi baru dan harapan. Jangan pesimis dulu. Di balik krisis ini, sebenarnya ada hikmah besar yang maksa kita buat mulai mandiri. Pemerintah juga udah langsung gerak cepat. Buat jangka pendeknya, tarif impor bahan baku plastik sempat di 0% selama 6 bulan. Terus, izin impor dicepetin dan kilang-kilang diizinkan pakai LPG sebagai pengganti nafta sementara biar industri kita tetap bisa jalan. Tapi, yang bikin merinding dalam artian positif ya, itu solusi jangka panjangnya. Daripada terus-terusan ngandelin minyak fosil impor, Indonesia sekarang lagi serius banget ngelirik kekayaan alam sendiri. Kita lagi nyiapin rencana buat gantiin nafta fosil pakai bionafta yang dibikin dari minyak kelapa sawit mentah atau CPO kita. Coba lihat angka ini, 32 juta ton. Itu jumlah CPO yang kita ekspor tiap tahunnya. Gede banget kan? Bayangin kalau sebagian aja dari produksi masif itu kita belokin buat dibikin bionafta. Wah, ini bisa jadi game changer banget buat bikin industri petrokimia kita benar-benar mandiri dan gak gampang goyah lagi. Gak cuma soal kelapa sawit, krisis ini juga bawa angin segar buat lingkungan kita. Karena harga biji plastik perawan lagi mahal-mahalnya, material plastik daur ulang tiba-tiba jadi primadona. Industri daur ulang yang tadinya banyak nganggur, sekarang jadi punya peluang emas buat ngegas ekonomi sirkular. Bener-bener blessing in disguise ya. Di tingkat akar rumput juga nggak kalah keren inovasinya. Banyak pelaku usaha yang puter otak. Ada yang mulai nipisin ukuran plastiknya, ada yang beralih ke kertas atau besek, bahkan makin banyak yang nerapin sistem bawa wadah sendiri, kayak di kedai kopi kekinian. Secara nggak langsung, kita jadi belajar buat ngurangin ketergantungan sama plastik sekali pakai. Jadi, dari semua bedah materi kita tadi, kelihatan banget ya kalau harga plastik naik ini bukan cuma masalah pabrik doang. Ini masalah energi, logistik, sampai nasib UMKM kita. Nah, sekarang saya mau nanya ke kamu nih. Menurut kamu, apa sih solusi paling pas buat ke depannya? Apakah kita pasrah aja tetap impor, fokus gede-gedean di daur ulang, atau mulai serius bikin plastik dari sawit lokal kita sendiri? Yuk, bagian pendapat dan ide kamu di kolom komentar. Terima kasih udah nemenin sesi penjelasan ini sampai akhir dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.